Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor retail dan ada beberapa yang lainnya yang di request. Yang pertama ada ASES, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPI, kelima RALS, keenam Raja, ketujuh Karya, kedelapan Elsa. Langsung saja ke saham pertama. Ada ASES yang ditutup terkoreksi 0,86% ke harga 570. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinya, ASES ada akumulasi. Ini dari broker besar ya, RX Mercury Securities. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASES mulai besar volume di bawah ini ya. Cuman belum aman kalau belum di atas EMA 60-nya. Di atas 600-610 itu baru titik aman pertamanya. Kalau di bawah itu ya masih rawan untuk Elsa. Kalau ditarik tren dari semenjak April 2022 ke bawah ini sudah dipatahkan memang ya. Dia mencoba untuk uptrend, tinggal nunggu tembus 600 nih. Oke untuk ASES, dan support kuatnya masih sama di 500. Perubahan praksi harga di bawah itu ya udah tinggalin aja untuk ASES. Ya, apakah masih bisa di hold? ASES masih bisa di hold ya, karena masih di atas EMA 20-nya. Dan kalau dilihat dari candle weekly, 3 minggu yang lalu volumenya meningkat signifikan. Dan kalau minggu ini ada koreksi, itu wajar ya. Tapi kalau 2 minggu lagi koreksi, ya yang penting ini 500 jangan jebol untuk ASES ya. Kalau mau bertahan, kalau mau bagus ya minggu ini kalau bisa tembus 600. Hari Jumat besok ya ini kan dia lagi konsolidasi. Kita lihat aja konsolidasinya nih mampu nggak naik lebih tinggi. Itu aja ya. Untuk ASES ini masih oke, di atas 500 oke. Cuman harga sekarang itu kalau mau ya daripada nunggu sampai 500 ya. Yang biasa pakai stop loss kalau berminat, stop loss saja kalau dia tutup di bawah EMA 20-nya nih. Di bawah 550 stop loss saja dulu. Kan dari harga sekarang lumayan tuh 5%-an cut loss-nya 6%. Ya cut loss saja daripada di bawah 500. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dan siap average down di 500 dan misalnya jebol lagi tetap mau di hold, silahkan juga. Atau strategi average down di dekat 500, 510 mungkin. Nanti kalau jebol bakal cut loss ya bisa juga seperti itu ya. Banyak strategi tapi ya itu tetap ada resiko masing-masing. Jadi sesuaikan ya. Kuncinya itu bukan di profit atau di saat dia naik, tapi di saat dia turun Bapak Ibu tuh siap resikonya seperti apa. Kalau Bapak Ibu nyaman hold sabar, boleh di hold nggak pakai stop loss. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak tega cut lossnya besar, nilai persentasenya ya berarti kalau bisa stop lossnya mepet-mepet aja. Misalnya EMA 20 nih jebol cut loss. Cuman nih ada trend line downtrend. Kemungkinan area ini nih area bisa mantul kalau memang dia naik ya arahnya ke atas. Tapi ya itu resikonya kalau memang pelan-pelan diturunin jebol support itu untuk ASES. Perlu hati-hati untuk ASES. MACD-nya mengarah ke atas mau bentuk golden cross. Kalau dilihat ini dia udah turun dalam dari 1800 peak 2020. Nah, ya ini dia mencoba resistennya gagal ya. Resisten all time high-nya di 1880 terus turun terus. Dan double top itu ini target double topnya ya. Ya ini udah di sekitaran ini ya, semoga aja ada perbaikan dari harga ya untuk ASES. Jadi seperti itu untuk ASES. Langsung saja ke saham kedua. Ada MRT yang ditutup di harga 2.690 menguat 1,12%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semarinya AMRT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AMRT ini juga uptrend ya. Waktu itu saya juga ada perhatikan di area bawah ini di 2300 2400 nih dia break lari ke atas dan udah nggak perhatikan lagi, dan ini juga sudah naik 100% dari Maret ya. Bagi yang punya ya, cuman history itu enak kalau lihat history ya. Kalau melihat profitnya ini udah profit sekian, lihat history. Tapi ya itu saat kita di dalam psikologis itu bermain, itu yang kadang mengganggu. Jadi kondisi seperti ini udah pucuk kan ya, kita bisa lihat juga dulu di 1800 nih udah pucuk, ternyata bisa naik lagi ya. Kuncinya itu trading plan saham, tapi kan pasti ada turunnya, ada distribusi. Yang ngangkat juga nggak mungkin ngangkat terus sepanjang tahun, ditarik terus. Pasti ada swing low-nya. Ini juga dia belum membuat swing low yang cukup panjang dari Agustus ya. Agustus sudah hampir 3 bulan dia naik tuh dari 1800 ke 2800, 50% naik. Kalau dia membuat swing low-nya dalam itu sangat mungkin. Tapi ini ada lagi candle reversal ya. Nih, ini bisa jadi candle reversal. Kuncinya ini aja. Dan ini ya kalau mau main pendek,
stop loss saja kalau udah jebol 2600 untuk MRT. MRT kalau yang punya dari bawah follow the trend aja. Tapi kalau baru yang punya dari 2400, 2200, pokoknya kalau dia tutup sekali lagi di bawah 2800 mending stop loss atau taking profit. Seperti itu. Untuk MRT, MACD-nya sudah mengarah ke bawah membentuk dead cross, tapi ini lagging ya. Konfirmasinya memang candle-nya naik juga. Nanti dia nih kalau tembus 2800 ya balik arah ke atas untuk MACD-nya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 4.930 terkoreksi 1,4%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar sebenarnya LPPF ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPPF kondisi seperti ini gagal menembus 5.000 dan ya lagi berjuang. Kalau menurut saya seperti ini ya gambarannya LPPF. Dia udah di atas EMA 200-nya lagi. Wah, ini masih oke nih LPPF ya. EMA 20 juga sudut kemiringannya lebih 45 derajat ya. Ini bisa menjadi kembali mencoba uptrend. Kalau nggak salah laporan keuangannya juga membaik ya untuk LPPF. Dan dia tinggal tunggu tembus 5.000 itu konfirmasi untuk mencoba uptrend LPPF. Cuman harga sekarang ya hitung aja ya. Stop loss-nya di bawah 4.600 ini. Udah di bawah EMA 200-nya tinggalin aja lagi. Pas kebetulan EMA 20-nya juga di area itu kan. Ya, tinggal ini area stop loss 4.600 sampai 4.580 itu. Nah ini hati-hati kalau dia jebol ini pertimbangkan stop loss. Dan kalau misalnya dia koreksi ya memang menarik beli dekat EMA 200-nya. Dia tunggu uji dulu, risknya kecil aja seperti ini kan. Kalau beli dekat EMA 200 lumayan nih. Cuman 4%, 5% stop loss-nya, target profit 6% risk reward kan menarik. Apalagi nanti kalau tembus 5.000 ya. Akan mencoba uptrend lagi nih dan mungkin jadi swing low lagi dan dia pelan-pelan naik seperti itu. Untuk LPPF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1.290 terkoreksi 1,14%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokal semarinya MAPI hampir sama aja ya antara akumulasi dan distribusi, tapi ya bisa dibilang sedikit lebih banyak distribusi karena brokernya sedikit. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MAPI juga sudah dipucuk, cuman bisa masih naik nggak ya? Kalau dilihat dia tutup di harga penutupan 3 hari sebelumnya ya, bertahan nih. Kalaupun dia membuat swing low-nya sampai 1.200 tuh ke EMA 20 ini bisa aja, cuman nih kelihatannya sih oke nih, cuman agak jauh nih. Support kuatnya trennya ini ya di sekitaran 1240 sampai 1200. Saya biasanya pakai angka genap juga. Nah, ini kalau Bapak Ibu nekat mulai beli ya coba mulai beli di area EMA 20-nya ini 1240 tuh ya. Risknya juga kecil aja kan paling 5%. Kalau turun dari supportnya 2%, atasnya ini 3%. Karena belinya kan 3% dari atas support 1240 tuh 3%-an kan dari support. Seperti itu ya. Cuman hitung aja risk reward. Kalau mau mepet stop loss-nya ya belinya harus dekat-dekat support. Cuman apakah dikasih itu aja. Kelihatan juga koreksi 3 hari juga volumenya kecil ya. Jadi ya masih bisa lah nih. Kan ini baru aja juga all time high untuk MAPI. Kalau dia koreksi dikit ya nggak masalah. Menurut saya sih masih mencoba naik. Seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 585 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokal samanya RALS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal RALS kondisi seperti ini cukup oke nih RALS ya. 600 nih ditembus hari ini gas nih. Bisa sampai 620 minggu ini. Lumayan nih potensi up-nya masih sekitar 4% 5% ya. Stop loss-nya di bawah 580 aja. Ngapain nunggu bawah 3% target profit. Nih lumayan nih 6%, 620 lah. 620 tuh oke tuh. Kalau EMA 200-nya di 620 ya. 625. Jadi menarik nggak? Harusnya menarik nih untuk RALS. Diperhatikan juga hari ini dan minggu ini ya. Sisa 3 hari perdagangan, perhatikan RALS itu menarik ya. Ini dia konsolidasi sepertinya untuk naik lebih tinggi. Jadi seperti itu. Untuk RALS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Raja yang ditutup menguat 1,39% ke harga 1090. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokal semarinya hampir sama nih antara akumulasi dan distribusi ya. Seimbang aja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Raja ternyata mantul lagi dari 950 ya. Dan break lagi 1000. Dan waktu itu saya perkirakan dia membentuk candle bearish penan
Tapi ternyata dia nggak nyampe 850 sampai 900 aja nih ya. Ternyata sampai sini aja nih. Nah, ya di support kuat ya, terus dia mantul lagi. Dan kalau ditarik dari all time high-nya, dia mematahkan lagi. Ternyata masih oke ya, masih kuat Raja. Nggak ada lagi distribusi ya, masih ditahan lah, nggak terlalu signifikan ya. Kemungkinan ya diakumulasi lagi dikit, nanti pelan-pelan dibuangin lagi ya. Pokoknya selama nggak tembus 1200 nih masih akan konsolidasi range-nya ya 900 sampai 1200 itu aja. Kalau beli di area-area tengah ini hitung aja risk reward-nya. Seperti itu. Untuk Raja langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Karya yang ditutup menguat 12,29% ke harga 402. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokor semarinya Karya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Saat teknikal Karya ini cukup volatil ya pergerakannya, cuman ya itu sahamnya coba naik lagi, dan Karya baru IPO Juli ya, baru 4 bulan yang lalu, dan mungkinkah tembus 400. Sepertinya menarik hari ini ya Karya. Coba kalau dilihat tadi bagaimana kondisi broker samarinya juga oke nih Karya hari ini. Cuman harganya udah tinggi ya, buy on break tuh resiko tinggi, takutnya ada guyuran. Tapi ada peluang hari ini bisa tembus 420-nya. Jadi masih ada potensi upside sekitar 3%, 4% ya. Kalau nekat ya hitung aja risk reward-nya. Pokoknya dia kalau merah lagi tutup di bawah 400 ya stop loss saja. Cuman ini kadang dia buat ARB ya. Ini yang jeleknya Karya nih. Kalau dia udah naik tiba-tiba ARB ya harus disiplin stop loss lah. Kan dia juga ada naiknya dulu baru tutupannya ke bawah. Jadi yang penting Bapak Ibu tahu karakternya seperti itu, harus disiplin stop loss. Misalnya dia naik sedikit aja nggak sesuai target Bapak Ibu, misal ke 420, terus dia koreksi ya stop loss. Kalau dia turun di bawah 400. Tapi ini disclaimer on, saham high risk, MACD-nya memang mengarah ke atas membentuk golden cross, sudut kemiringan EMA 20 juga ke atas. Jadi ya coba perhatikan aja hari ini. Yang coba scalping, nah itu menarik tuh untuk scalping. Cuman Karya ini biasanya kiri kanan crossingan ya, seperti itu. Untuk Karya, langsung saja ke saham terakhir. Ada Elsa yang kemarin ditutup ARB ke harga 358, tar koreksi 6,77%. Kalau dia transaksi asing, itu masih net buy ya. Kemarin itu karena ada laporan keuangan yang kurang bagus saja ya. Mungkin ada infonya ya selisih dari kurs. Padahal kinerjanya masih bagus. Ya kita lihat aja nih, hari ini bangun nggak? Ini kan asing masih net buy. Kalau dia bokor semarinya, ada yang akum juga nih, walaupun ada yang buang, ada yang akum nih ya. Si CC nih, kita lihat hari ini. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal yang ini waktu itu analisa saya ya, baru kemarin kalau salah, kalau mau beli di area ini. Karena di ARB, karena laporan keuangan yang menurut saya itu sentimen sesaat, seperti Pegas juga udah mulai bangun kan. Kita lihat aja. Kasih toleransi, misalnya dia sekali lagi ARB itu bangun, potensi bangun ya. Sekali lagi ARB ini 340 ini bangun. Tapi disclaimer on ya, ini juga ya semua analisa juga bisa nggak sesuai prediksi. Ya pokoknya kayaknya sih nggak tembus nih 340 nih, sudah akan di reject dia ya. 340 nih kemungkinan dia koreksi, nguji EMA 20-nya nih terus mantul lagi. Pokoknya 340 nih perhatikan aja. Elsa kita lihat 4%. Ya turun 3%, 4% tuh bisa spek buy. Tapi kalau dikunci ARB ya resiko lah. Cuman nggak masalah. Elsa saham berfundamental bagus. Kemungkinan juga ya paling 1 maksimal 2 kali ARB lagi. Kalaupun ARB menurut saya seperti itu. Jadi yang nyangkut dari atas tetap hold aja. Kalau ada dana, misalnya dia koreksi ke 340, 330, misalnya turun lagi dari 340 ya, average down aja 320, dijaga kemungkinan besar tetap pelan-pelan naik lagi. Ini volume meningkat. Masa mau buang dalam 1-2 hari kan? Ya kalau dia koreksi cukup dalam ya itu biasa, karena dia udah naik tinggi kan semenjak 19 Oktober dia naik tinggi tuh dari 310, dia naiknya 30% lebih. Kalaupun dia ada koreksi ya itu wajar ya, tapi ya itu kemungkinan sementara aja kelihatannya 340 akan dijaga ya maksimal tadi 2 kali lah ARB, tapi kecil kemungkinan kalau sampai 2 kali ARB ya, kemungkinan 340 dijaga oleh Elsa seperti itu. Tapi ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali. Dan cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan,
silahkan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.